Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kenapa saya bilang dalam beberapa keterangan waktu? Karena saya terus terang tidak tahu kapan video ini akan ditayangkan di depan kelas di adik-adik bersama para pengajar. Sebelum saya memulai sesi menerangkan tentang apa yang akan saya sampaikan, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dadang Kurnia, asli dari Garut. Mungkin pernah ada yang dengar di mana Garut? Itu suatu daerah di Jawa Barat. Dan saat ini saya sedang berada di Dresden, sebuah kota di pinggiran timur Jerman. Bersama teman-teman yang lain saya sedang menuntut ilmu di sini. Sampai saat ini saya udah 3,5 tahun di sini. Dan sekarang masih berusaha untuk menyelesaikan beban kuliah yang saya hadapi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips-tips belajar atau metode pembelajaran buat adik-adik. Dan hal ini juga mungkin menyangkut kepada bapak-bapak atau ibu-ibu para pengajar, yang mudah-mudahan dengannya nanti bisa sedikit membantu membuat belajar itu lebih menyenangkan. Oke, kita mulai saja. Belajar. Kalau kita mendengar kata belajar, kita langsung membayangkan bahwa itu suatu kata yang bagi sebagian orang itu hal yang menyenangkan. Tapi bagi kebanyakan orang, saya yakin di kita itu adalah hal yang masih menjadi beban. Kenapa beban? Karena kita biasa dihadapkan di sekolah, biasanya kita harus duduk, harus mendengar, harus membaca, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Itu merupakan sirkulasi tiap hari yang kita harus hadapi, sehingga buat sebagian orang itu merupakan suatu beban. Sehubungan dengan belajar yang menjadi beban, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan tips kepada adik-adik gimana sih supaya belajar itu menyenangkan. Sebab kenapa belajar terus senang? Ketika kita udah menghadapi sesuatu dengan suatu interest atau rasa senang, maka motif ketertarikan kita akan hal tersebut akan muncul. Dan dengan demikian, adik-adik akan melihat mata pelajaran itu sesuatu yang gimana istilahnya, ekstrimnya wajib dikonsumsi gitu. Wah, saya lihat matematika, wah saya asik, ini tantangan buat saya. Wah, saya lihat ilmu geografi, wah saya tertarik untuk ingin tahu. Nah, kayak gitu. Tapi itu sangat mudah dikatakan, tapi tidak mudah dalam praksis. Untuk itu ada tips-tips yang kita bisa lakukan. Tips ini saya dapatkan berdasarkan hasil analisa saya, pengalaman di sini dengan teman-teman. Kebetulan saya sekolah di bidang pendidikan, suka berkunjung ke sekolah-sekolah di sini gitu untuk melihat bagaimana kondisi belajar mereka. Jadi kembali kita ke belajar supaya itu tidak boring, tidak membosankan. Pertama kita harus bisa merefleksi diri. Apa itu artinya merefleksi diri? Kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri. Apa sih tujuan dari belajar mata pelajaran A? Contohnya, apa sih tujuan dari belajar geografi itu? Apa sih tujuan dari belajar rumus A, B, C dalam matematika contohnya? Nah, ketika kita udah mengerti tujuan, misalnya ketika kita harus dihadapkan dengan suatu rumus yang sulit, pertama kita tanyakan, buat apa sih ini fungsinya? Ketika kita mengetahui, oh ini buat menghitung volume sebuah kubus misalnya, atau volume apalah, maka kita sedikitnya ada ketertarikan begitu.
Terus misalnya kalau kita untuk belajar sejarah, untuk apa sih kita belajar misalnya perkembangan Hindu pada abad ke berapa ya, ke-10 atau abad sebelumnya di Indonesia? Untuk apa kita mempelajari perkembangan sejarah berikutan sampai ke zaman modern ini? Terus kita menemukan, supaya kita bisa memprognosa ke depan atau bisa melihat arah dari sebuah kebijakan politik atau pemerintahan ke depan misalnya. Maka kita akan sedikit termotivasi untuk lebih banyak tahu. Satu hal juga yang saya ingin, atau bukan saya, adik-adik harus tanamkan dalam diri adik-adik. Coba kita bicara dengan diri kita sendiri bahwa kita belajar bukan untuk mengejar nilai, walaupun nilai itu adalah penting misalnya, karena kita dengannya itu sebagai standar ukur untuk kita bisa maju ke level berikutnya dalam pendidikan. Tapi coba usahakan dalam diri adik itu bahwa saya belajar supaya saya bisa sesuatu, supaya saya mengetahui sesuatu, supaya kita bisa berbuat sesuatu dengan apa yang kita pelajari. Dengan dasar logika berpikir seperti itu, maka adik-adik akan merasa haus untuk banyak belajar. Memang pada kenyataannya, kenapa suatu pelajaran itu atau proses belajar mengajar itu menjadi boring buat kita? Mungkin ini juga berguna bagi bapak-bapak atau ibu-ibu guru di sekolah. Karena mungkin masih ada para pengajar dan para siswa yang masih belum mengetahui metode gimana sih belajar itu. Maksudnya masih banyak dari kita tuh yang masih menggunakan metode lama. Misalnya guru menyampaikan, siswa duduk, mengerjakan tugas, pulang, mengerjakan PR, sampai ke sekolah, mendengarkan, dan terus begitu berputar. Sehingga suasana yang terus berlanjut setiap hari menjadikan itu suatu penghambat bagi munculnya motivasi kita untuk belajar keluar dari untuk belajar lebih lah. Di Eropa, kebetulan saya di sini, itu di sini yang namanya metode pembelajaran adalah suatu objek penelitian, objek yang oleh para peneliti di bidang pendidikan itu selalu terus dikembangkan, diteliti. Karena mereka juga melihat gimana sih mahasiswa itu untuk bisa lebih belajar banyak dengan metode dengan efektif dan dan efisien. Ada logika dasar yang diterapkan untuk supaya pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Ada logika tersebut adalah bahwa apa yang kita pelajari harus dekat dengan realitas sehari-hari, harus dekat dengan misalnya kalau di dunia pekerjaan harus dekat dengan situasi kerja. Jadi orientasinya bukan lagi kita membaca buku itu, kita belajar dari buku, tapi kita menghubungkan apa yang kita pelajari sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Dengannya kita bisa bisa mengetahui, oh saya belajar buat ini, saya belajar buat itu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 buah metode yang sering digunakan